Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ini sudah memperoleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesempatan untuk masuk bulan Ramadan. Sudah berapa puluh kali. Kalau saya sendiri sudah sekitar 45 tahunan ya. Saya artinya 45 kali mengikuti bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, ketika kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, di mana Allah mengajar, mendidik kita semua di dalam bulan Ramadan ini, maka artinya saya harusnya sudah lulus 45 kali ya dari tarbiyah Ramadan ini. Pertanyaannya masih sama, masih valid gitu ya. Bahkan kadang-kadang sedih ketika menjawab pertanyaan ini. Adakah dalam 45 kali ini sudah ada perbaikan, ada peningkatan kualitas kita di dalam berpuasa? Sejauh manakah puasa yang kita lakukan dari tahun ke tahun ini sudah memenuhi harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini mencapai derajat takwa yang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun lebih baik. Nah, ini pertanyaan yang besar dalam diri kita semua. Apakah jawabannya itu yes atau no? Kalau masih belum, masih tidak banyak perubahan, maka disinilah pentingnya diskusi kita kali ini untuk kita membahas puasa yang berkualitas ya. Begitu kira-kira teman-teman semua. Kita tahu bahwa pahala setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibadah itu, amalan itu kita lakukan semata untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali, bahkan hingga kelipatan yang tadi hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di atas itu semua ada kekhususan untuk ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, artinya kecuali puasa, karena puasa ini milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau tadi 700 kali atau kelipatan tertentu yang dikehendaki Allah, maka puasa ini lebih khusus lagi, yaitu hanya Allah yang akan membalasnya dengan kelipatannya. Itu tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi rahasianya Allah. Tapi ini mengandung satu pengertian ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, bahwa walaupun puasa ini dikecualikan akan memperoleh pahala yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tentu ini juga terkait dengan kualitas puasa kita. Asal ngikutin tidak makan dari pagi sampai menjelang maghrib atau sampai maghrib nanti, lalu di tengah perjalanan puasa sepanjang hari itu masih melakukan banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, nyenggol-nyenggol, minggir-minggir ke arah sedikit maksiat, hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah dalam ibadah kita, maka tentu pahala yang tadi akan dibalas oleh Allah tentu tidak setinggi ketika kualitas puasa kita itu prima, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Ini adalah sabda Nabi yang tadi diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka terkait dengan ini ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Az-Zumar, surah 39 ayat 10, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Subhanallah. Jadi tadi kalau puasa ini adalah separuh dari kesabaran, maka insya Allah Ibu dan Bapak saudaraku semuanya, ketika puasa ini kita lakukan dengan berkualitas ya, sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dituntunkan, maka insya Allah ayat yang tadi adalah ayat untuk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, insya Allah ya. Lalu lebih jauh bahwa kesabaran itu adalah separuh dari iman. Jadi seperti itu Ibu Bapak sekalian,
balik tadi yang sudah saya sampaikan di muka, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua untuk berpuasa, ini adalah agar puasa ini menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ini sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183. Insya Allah sudah pada hafal semua ya dengan ayat yang tadi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib bagi kalian untuk berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Sekali lagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa itu tidak ada bandingannya. Artinya keutamaannya, pahalanya, kemudian kebarokahannya tidak ada bandingannya. Ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, riwayat Ahmad, Nasai, dan Ibnu Hibban. Nah, pertanyaannya ini kadang-kadang orang modern ini kan, apalagi orang-orang milenial ini bertanya, loh kenapa kok bisa begitu? Nah, inilah sekelumit penjelasan kenapa puasa itu menjadi demikian istimewa. Ibadah puasa ini merupakan ibadah yang terbebas dari peluang adanya riya. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti haji, umroh misalnya. Ini kedua ibadah haji dan umroh ini termasuk ibadah yang sangat-sangat rentan terhadap godaan riya. Pak Dipsono barusan pulang dari haji nih misalnya, terus tidak dipanggil Pak Haji, aduh, perasaannya jadi nggak nyaman gitu, nggak menghargai. Padahal nggak ada urusannya dengan dipanggil Pak Haji atau apa. Ibadah yang misalnya menyumbang untuk pembangunan masjid, yang lain diumumkan, panitia tiba-tiba lupa, pas giliran nama Pak Dipsono kelewatan dan nggak dibaca. Waduh, tega amat, kebangetan. Saya bela-belain, kira-kira gitu kan. Ada perasaan tidak nyaman ketika ibadah kita yang berupa tadi menyumbang masjid. Mulia ya Bapak Ibu menyumbang pembangunan masjid. Tapi giliran tadi nama saya tidak dibaca, tuh ada perasaan kecewa. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya konteks yang tadi itu ada unsur riya di dalamnya. Terbukti ketika saya tidak dibaca nama saya ada perasaan tidak suka. Merasa bahwa ada kesempatan saya dikenalin orang, waduh Pak Dipsono menyumbang bata merah seluruh masjid ini Pak Dipsono semua. Tapi ternyata kesempatan itu dilewatkan oleh panitia, maka kecewa. Wujud kecewa inilah Bapak Ibu adalah godaan riya, yang tentu saja ibadah tadi itu tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semata-mata kita niatkan untuk Allah, maka mau diketahui orang atau tidak ada pedulinya gitu. Bahkan tidak dibaca pun, alhamdulillah saya terbebas dari peluang tergoda oleh riya. Jadi lebih bagus, insya Allah. Nah, inilah puasa yang terbebas dari peluang riya. Kenapa diistimewakan? Karena ini salah satunya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pahala semua jenis ibadah, apakah itu haji, sholat, zakat, umroh, apalagi kayak tadi membangun masjid, kita juga nyumbang, semuanya yang kita lakukan. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang pahalanya nanti di yaumil akhir akan dipakai untuk membayar kompensasi atas maksiat, atas dosa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Sekali lagi, semua jenis ibadah pahalanya akan dipergunakan untuk membayar kompensasi dosa-dosa kita, kezaliman kita kepada orang lain, kepada sesama. Tapi Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah bersama orang-orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan, mengkecualikan bahwa pahala puasa ini tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Insya Allah teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, sudah sangat mengerti ada orang yang bangkrut ya Bapak Ibu ya. Yang dimaksud bangkrut tidak dalam konteks bisnis modalnya habis ya. Ya ada modal yang habis, tapi ini bukan modal uang, tapi modal pahala yang habis. Yaitu manakala ada seorang hamba Allah yang alhamdulillah ketika dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membawa banyak sekali pahala-pahala dari berbagai amalan ibadah, amalan soleh yang dia lakukan selama hidup. Alhamdulillah timbangannya lebih banyak dan dia bersyukur gitu ya, tinggal melangkah menuju pintunya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kakinya sudah melangkah mau menuju ke pintu surganya Allah, ada seorang hamba yang lain berteriak, "Ya Allah, hamba mohon keadilan. Pak Dipsono ini dulu selama hidupnya banyak melakukan kezaliman kepada saya. Dia mencaci saya dan seterusnya dan seterusnya." Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, cross check, hambaku Dipsono, benarkah orang itu mengatakan bahwa kamu banyak kezaliman dan melakukan kejahatan kepada orang itu? Pengadilan Allah kan tidak ada yang bisa bohong. Kalau di dunia mah bisa bohong, polisi bisa dibohongin, nggak tahu ya. Maaf, ini orang korupsi bisa lolos dari polisi, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa bohong ya. Kaki akan bersaksi, tangan kita akan bisa bicara menjadi saksi atas perbuatan jahat kita. Bahkan bumi yang kita pijak dimanapun, apakah di hutan, di dalam kamar hotel, dimanapun, akan membuat kesaksian atas perbuatan yang kita lakukan ketika Allah meminta mereka untuk bersaksi. Maka dalam pertanyaan yang tadi disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dipsono hambaku, apakah benar yang dikatakan orang itu? Maka saya tidak bisa bohong. Saya akan menjawab, benar ya Allah. Maka kemudian pahala yang saya pakai untuk tadi modal mau ke surga ya, modal untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipotong sama Allah, diambil sama Allah seberat maksiat, dosa dan kejahatan yang saya lakukan, lalu diberikan kepada orang yang saya zalim. Masih ada sisa, alhamdulillah masih bisa masuk surga. Maka kemudian baru mau melangkah satu kakinya menuju ke pintu surga, ada yang datang lagi, "Ya Allah, mohon keadilan ya Allah. Hambamu Dipsono ini begitu banyak melakukan kejahatan terhadap hamba." Kembali Allah ngecek dan seterusnya dan seterusnya. Maka setiap kali ada yang teriak, "Ya Allah, aku minta keadilan," maka setiap kali Allah menanyakan kepada saya, "Hai hambaku, apakah itu benar?" Dan ketika itu benar, maka pahalaku diambil untuk orang itu sebagai kompensasi. Sampai kemudian pahala saya sudah hampir habis, masih ada yang menanyakan tentang keadilan. Maka ketika begitu banyaknya dosa yang kita lakukan kepada sesama, pahala-pahala yang tadinya banyak saya kumpulkan itu habis. Dan kemudian bangkrutlah saya. Apakah bangkrut itu berhenti dengan habisnya pahala? Ketika saya sudah tidak memiliki pahala, masih ada orang yang teriak, "Ya Allah, mohon keadilan. Pak Dipsono ini dulu banyak melakukan kejahatan, maka saya mohon keadilan." Bapak Ibu sekalian, pahala sudah habis, tapi masih ada yang menuntut keadilan pada kita. Maka Pak Dipsono tadi akhirnya mendapatkan hadiah, yaitu dosa-dosa orang yang minta keadilan itu diambil dosanya, ditempelkan kepada saya. Maka Pak Dipsono yang tadinya pahalanya banyak, sudah habis untuk dipakai mengkompensasi, masih ditarik lagi dengan kompensasi-kompensasi yang dituntut oleh orang-orang yang lain. Akibatnya kemudian pahala habis. Maka ketika pahala habis, dosa-dosa orang itu akhirnya berpindah menjadi dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang yang bangkrut, yang tadinya
sudah bersenang sukacita bisa masuk surganya Allah, tapi akhirnya dia diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, yuk hati-hati. Kalau kita berdosa kepada Allah, maka Allah zat yang maha pengampun, maha penerima tobat, insya Allah akan dimaafkan. Tapi ketika kita berdosa kepada sesama, kepada saudara kita laku kepada orang banyak. Ya. Misalnya ini kalau orang korupsi, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, kan bukan rahasia lagi bahwa korupsi itu adalah fenomena yang lumayan seru di negeri kita ini. Maka ketika kita berkorupsi, Bapak Ibu, kita itu dosa kepada siapa? Kalau saya dosa kepada Pak Ibrahim, saya bisa nanti lebaran saya datang mohon maaf, benar-benar mohon maaf dengan tulus gitu. Dan ketika sudah diridho oleh Pak Ibrahim, selesai urusan saya dengan dosa itu. Tapi kalau korupsi itu memakan harta rakyat seluruh Indonesia, bagaimana Bapak Ibu kita bisa memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia? Mustahil. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini Masya Allah, kalau jadi pemimpin yang amanah, kalau jadi orang yang dipercaya, maka jalankanlah amanah itu. Jangan sedikit pun menguranginya, karena kita akan di akhirat akan menjadi orang-orang yang benar-benar bangkrut. Bagaimana kalau kita dituntut oleh 200 juta umat? Na'udzubillahi min dzalik, tak terbayangkan. Demikian ya, jadi oleh karena itu inilah puasa memiliki pahala yang tetap tersimpan, terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah akan menyelamatkan kita, menyelamatkan orang yang bangkrut tadi dari kebangkrutannya. Jadi insya Allah masih bisa masuk surga. Ya, tapi sekali lagi tergantung seberapa dahsyat, seberapa berat ya dosa-dosa yang kita lakukan. Apalagi kalau tadi dosa yang dilakukan kepada sesama itu luar biasa banyak ya. Misalnya sampai menyakitin belasan, puluhan, bahkan mungkin selama hidup kita bisa ribuan orang. Maka akan ribuan orang pula yang akan menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi ya, kenapa puasa menjadi istimewa ya? Ini ya jawaban kedua. Jawaban yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengistimewakan ahlul shaum, ahli puasa, yaitu dengan menyediakan satu pintu surga yang dikhususkan semata hanya untuk mereka, orang-orang yang ahli puasa. Itulah pintu Ar-Rayyan. Karena itu ibu dan bapak sekalian, ini alhamdulillah diwajibkan selama Ramadan. Tapi jadikanlah juga 11 bulan yang di luar Ramadan, 11 bulan ke depan itu menjadi suatu kesempatan, peluang emas untuk senantiasa bisa melakukan puasa-puasa sunnah. Sehingga insya Allah Bapak Ibu akan memperoleh satu pintu yang khusus, yaitu ibu dan bapak sebagai ahlul shaum. Diberikan satu pintu khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pintu Ar-Rayyan untuk melenggang masuk ke surga. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu dan bapak sekalian, itu jawaban yang ketiga. Terus yang keempat, puasa ini selain menyehatkan, maka puasa ini juga mempersempit jalan masuk setan ke dalam jiwa manusia. Ingat bahwa setan itu sudah memproklamirkan perang kepada seluruh anak Adam, yaitu di dalam surah Al-Baqarah diterangkan sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan setan. Ketika setan itu diminta untuk sujud tidak mau, ya itu kan dialognya panjang. Setan itu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, demi kemuliaanmu, kata setan, maka aku berjanji akan menyesatkan, akan menggelincirkan anak-anak Adam, sehingga engkau akan menemukan bahwa hanya sedikit dari hamba-hambamu yang bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, puasa ini antara lain menjadi perisai
menjadi penyelamat untuk setan masuk ke dalam jiwa kita. Sebab perut kenyang ya, kalau kita nggak puasa kan perutnya pasti kenyang ya. Nah, sedikit nyeleweng nih ya. Perut kenyang ini kadang-kadang tidak hanya dalam pengertian perut yang berisi makanan dan minuman. Perut kenyang ini terkadang juga sebagai perlambang untuk orang yang bergelimang harta, sangat kaya raya, perut kenyang, kemudian hawa nafsu dan hasrat libido. Ini adalah pintu-pintu masuknya setan ke dalam jiwa kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu, puasa ini akan mengurangi kenyang ya sepanjang tahun. Maka selama Ramadan perut kenyang ini dikurangi dengan berpuasa. Jalan setan akan dipersempit. Perut yang kenyang seringkali juga menyebabkan hawa nafsu itu mudah naik. Ya Bapak Ibu sekalian, hawa nafsu tadi padahal menjadi pintu gerbangnya setan untuk memasuki jiwa ini. Juga makanan ini kadang-kadang, beli sate biar ada semangat gitu. Hasrat libido kadang-kadang juga menjadi meningkat sebab makanan. Maka sekali lagi menjadikan perut kenyang ini kita rem ya, kita bahkan tidak lagi kenyang tetapi lapar ya, sepanjang hari ini kita lapar. Kemudian ini akan menyebabkan hawa nafsu juga bisa lebih terkendali, hasrat libido terkendali dan seterusnya. Maka ini menjadikan puasa itu sebagai perisai untuk setan masuk ke dalam jiwa kita. Insya Allah kalau puasa ini sekali lagi kita lakukan dengan benar, dengan berkualitas ya. Itulah penjelasan yang keberapa ya? 4 kali ya. Yang kelima ada lagi penjelasan bahwa puasa ini akan menjadikan perut kita tidak kenyang ya. Jadi puasa ini artinya akan melunakkan hati. Sebaliknya ketika perut ini kenyang, ini menjadikan hati ini seringkali keras, sulit menerima nasihat, atau bahkan sulit untuk bisa menemukan hikmah atas berbagai hal kejadian di seputar kita. Maka sekali lagi puasa ini akan menjadikan perut tidak kenyang, dan ini bisa insya Allah itu ya melunakkan hati. Tapi ini sekali lagi Bapak Ibu puasa yang berkualitas. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa sih sebenarnya puasa yang berkualitas itu. Baik, yang berikutnya alasan yang lain kenapa puasa istimewa adalah karena puasa ini bisa menjadikan jiwa kita peka, mudah berempati terhadap saudara-saudara kita, kaum duafa yang hidup kekurangan, sehingga mereka kekurangan makan, bahkan tidak makan barangkali. Tetapi bukan karena berpuasa, karena memang kehidupannya yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sempit. Ya Allah, ternyata beginilah orang yang tidak makan. Ya kalau Bapak Ibu tidak makan, tapi di meja makan kita sudah digelar berbagai makanan. Kan di bulan Ramadan ini anggaran rumah tangga yang berkaitan dengan makan dan minum berlipat ganda. Ya Bapak Ibu ya, mentang-mentang pahalanya berlipat ganda, anggaran untuk belanja makanan dan minum juga berlipat ganda. Dulu nggak bikin kolak, bikin, ya kan? Masya Allah. Jadi puasanya kita ini insya Allah gitu, kalau dilakukan dengan bisa menjadikan jiwa kita itu peka, mudah berempati ya. Karena itu janganlah Bapak Ibu sekalian kita numpuk-numpuk makanan sehingga seolah-olah hanya menggeser jam makan yang tadinya harusnya sarapan jadi sahur, yang harusnya makan siang dirobel dengan makan malam pas buka. Terus makanan sudah tersedia menumpuk-numpuk lezat sekali, sudah semuanya tersedia. Ini kayaknya tidak melatih jiwa. Ini hanya menggeser jam makan. Karena itu Ibu Bapak sekalian, mohon maaf, ini yang ngomong juga belum tentu benar gitu ya. Yang ngomong belum tentu benar, tapi paling tidak saya juga dalam kesempatan diskusi dengan Bapak Ibu juga mengingatkan diri sendiri agar terhindar dari yang tadi. Kenapa? Agar jiwa kita itu peka, mudah berempati terhadap tadi orang-orang yang kurang makan, tidurnya tidak nyaman. Kalau Bapak Ibu kan terganggu, kan ada tarwih, pulang dari masjid udah agak malam, nggak bisa nonton sinetron. Nah, kalau kaum duafa tadi kan memang nggak bisa nonton TV, nggak punya TV. Terus tidurnya terganggu karena nanti ada makan sahur. Bapak Ibu kita terganggu tidurnya untuk makan.
Tapi orang-orang kaum duafa yang tidak punya itu kehidupan seperti kita, mungkin mereka tidak bisa tidurnya itu dari sore. Mau tidur piring sana, nyamuk ngintip dari sebelah sono, balik ke sini, nyamuk dari atas. Masya Allah, ketika dia tidur di tempat yang ini, nyamuk itu yang membuat mereka tidak tidur. Selain juga karena tempatnya nggak nyaman, juga berisik. Ya kalau bapak ibu kan mungkin kamarnya, kasurnya empuk, selimutnya nyaman, AC. Insya Allah mereka nggak seperti itu. Maka puasa menjadikan kita peka, jiwa kita menjadi lembut dan penuh empati. Ya tapi kalau empati nanti berhentinya, aduh kasihan, cuma ngomong kasihan. 3 ekor katak di atas daun teratai, satu memutuskan untuk terjun ke air. Bu, bapak sekalian, saudara-saudaraku, berapa katak yang ada di atas daun teratai? Jawabnya tetap 3. Kenapa? Yang satu baru memutuskan, yang 2 belum memutuskan, tapi yang 1 sudah memutuskan. Udah nyemplung belum? Belum. Masih memutuskan, tapi belum benar-benar nyemplung. Maka ibu bapak sekalian, ketika puasa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dirahmatkan kepada ibu dan bapak sekalian, saudara-saudaraku, menjadikan kita itu jiwanya menjadi lebih peka, mudah empati. Jangan kayak katak yang hanya berniat untuk nyemplung. Tapi empati kita, peka kita, rasa kasihan kita itu benar-benar lakukanlah, amalkanlah dalam bentuk perbuatan nyata. Yuk, bulan Ramadan kita jadikan sebagai bulan untuk kita banyak membantu orang-orang di sekitar kita. 11 bulan ke depan pun juga kita jadikan seperti bulan Ramadan. Maka Ramadankanlah seluruh hari-hari kita sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, membantu orang-orang di sekitarnya. Inilah buah dari puasa yang harusnya bisa kita petik. Nah inilah tadi bagian dari introspeksi sejauh mana bulan tarbiyah ini sudah menggugah, melembutkan jiwa ibu dan bapak sekalian, sampai akhir kata tadi nyemplung, betul-betul nyemplung ke dalam air kolam, merealisasikan ya dalam bentuk membantu saudara-saudaranya yang kekurangan. Bu, bapak sekalian, tidak ada orang yang jatuh bangkrut, jatuh miskin ketika infak dan sedekah. Sekali lagi, tidak ada satupun yang bangkrut, yang jatuh miskin kalau kita melakukan infak dan sedekah. Bahkan janji Allah yang pasti 1000%, bahkan 1.000.000% benar, bahwa janji Allah itu kepada orang-orang yang melakukan banyak infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya, maka akan dibalas ibaratnya 1 biji akan menjadi 7 tangkai, masing-masing akan berbuah 100. Maka menanam 1 biji akan menghasilkan 700 buah, 700 biji. Bisnis apa ini yang bisa menghasilkan keuntungan 700 kali lipat hanya dengan Allah? Maka yuk kita bisnis dengan Allah, pasti untung ya, pasti untung. Nah itulah tadi puasa itu bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, seperti yang tadi saya sampaikan. Penjelasan yang lain tidak tahu yang keberapa puasa, apalagi itu puasa sunnah ya. Kalau puasa ini kan diwajibkan. Semua orang berpuasa, banyak temennya. Sahur juga banyak temennya gitu. Tapi puasa sunnah sendirian, yang lain di kantor maupun di rumah, yang lain pada makan lahap, kita nahan karena kita puasa. Yang lain tidur pulas, kita sudah bangun untuk makan sahur. Bahkan sebelum makan sahur ada sholat qiyamul lail dan seterusnya dan seterusnya. Artinya puasa sunnah itu kan karena sukarela, karena kita ingin, karena kita memang menghendaki agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasa sunnah. Maka nilainya jangan disepelekan. Puasa sunnah itu nilainya boleh jadi lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi puasa itu hanya Allah yang mengerti. Puasa itu hanya milik Allah dan hanya Allah yang akan membalas. Maka puasa sunnah, juga puasa wajib ini insya Allah akan menjadikan kita itu terdorong untuk melakukan peningkatan ibadah-ibadah yang lain. Sebagai contoh, tadi mau makan sahur, qiyamul lail 2 rakaat, ya kan? Besok-besok, wah waktunya masih longgar, puasa sahurnya masih ada waktu, lanjut lagi menunggu subuh, qiyamul lail dilanjutkan tahajud.
ya kan? Maka yang tahajud tadinya nggak dilakukan, sekarang dengan puasa sunnah ada qiyamul lail. Yang tadinya tidak banyak melakukan sholat berjamaah dengan puasa, jam makan siang yang ngantor ini, yang kuliah atau yang apa saja kegiatannya itu semuanya kan ke rumah makan. Kita puasa mana? Ke masjid, ya kan? Maka puasa mendorong kita rajin untuk memakmurkan masjid. Zikir di situ, sholat sunnah tambah-tambah di dalam masjid itu biasanya enggak. Sekarang ada waktu daripada bengong, zikir, kemudian sholat sunnah, kemudian ngaji, membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa dampak dari puasa ini. Itulah jawaban yang kesekiannya. Puasa itu juga merupakan wujud dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau di perusahaan, kalau di kampus, ya, itu kalau pejabat tertinggi itu, posisi tertinggi itu adalah direktur. Kalau di kampus, rektor. Di fakultas, dekan, ya Bapak Ibu. Di desa, lurah. Di Indonesia negara ini, presiden. Di departemen menteri itu adalah posisi-posisi tertinggi. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pangkatnya adalah hamba. Sekali lagi, pangkat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba. Tolong nanti dicek Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 7 itu menjelaskan tentang hamba yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Al-Mu'minun. Kalau orang mukmin itu Bapak sudah banyak mengetahui. Tapi kalau ada tambahan Al-Mu'min, maka itu lebih-lebih dibanding sekedar orang mukmin. Karena itu sekali lagi cek ya di surah Al-Mu'minun di ayat 1 sampai 7. Jadi puasa ini merupakan wujud penghambaan. Kita meninggalkan apa yang halal, apa yang kita sukai, dan itu padahal halal. Semata-mata kita meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan kita kepada apapun yang diperintahkan Allah untuk ditinggalkan walaupun itu halal baginya, maka kita lakukan semata-mata sekali lagi karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasa Bapak Ibu sekalian, ya, puasa yang berkualitas insya Allah. Penjelasan yang lain, puasa ini juga merupakan satu wujud kemenangan. Apa sebenarnya yang dimaksud kemenangan itu apa di situ? Sesungguhnya yang dimaksud kemenangan itu adalah kemenangan dalam melawan hawa nafsu. Selama Ramadan ini kita meninggalkan kesenangan-kesenangan yang dihalalkan. Kalau kesenangan-kesenangan yang diharamkan ya memang harus ditinggalkan. Tapi yang dihalalkan ini pun kita tinggalkan karena Allah. Disitulah kita berlatih. Andai kata 11 bulan yang akan datang kita ini mampu untuk meninggalkan hal-hal yang dihalalkan ini secara berlebihan saja, maka ini merupakan wujud kemenangan. Mana ada orang berpuasa bertengkar. Nasihat dari Rasulullah SAW, ketika kita dalam puasa kemudian ada orang yang bernada ingin ngajak bertengkar, kita mengatakan kepadanya, mohon maaf sesungguhnya saya sedang berpuasa. Maka selesai nggak jadi bertengkar. Jadi tidak ada yang bertengkar, ada yang maksiat, ada yang mohon maaf mencuri di bulan Ramadan. Insya Allah tidak. Kecuali ini bukan orang-orang yang berpuasa dalam pengertian puasa yang berkualitas. Maka puasa ini adalah kemenangan untuk kita melawan hawa nafsu, melawan keinginan. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah engkau memperturutkan hawa nafsu, karena memperturutkan hawa nafsu itu menjadi pangkal maksiat, pangkal kejahatan bahkan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, yuk kita jadikan puasa ini sebagai sarana untuk kita hidup di 11 bulan yang akan datang itu, menjaga diri dari hawa nafsu inilah yang nantinya akan menjadikan kita memperoleh kemenangan. Ibu bapak sekalian, sukses di dunia pun kalau didorong oleh hawa nafsu juga tidak akan membawa keberkahan. Bahkan yang muncul adalah keserakahan, dan keserakahan itu nantinya akan jatuh pada kegagalan. Jadi keserakahan juga akan membawa kepada kejatuhan kita. Oleh karena itu, janganlah sekali lagi, sekalipun dalam rangka meraih sukses dunia, jangan sekali lagi mengamalkan kemenangan hawa nafsu itu dalam wujud membantu kepada sesama. Ketika sukses dengan tidak didorong oleh
hawa nafsu, maka insya Allah mudah berbagi, mudah bersyukur kita. Orang-orang yang sukses karena nafsu, dia tidak akan pernah mencapai sukses. Kenapa? Karena dari sukses di tingkat ini dia masih kurang, masih haus untuk sukses yang lebih tinggi lagi. Kayak sabda Nabi pada suatu kesempatan, beliau bersabda bahwa mengejar dunia itu seperti mengejar fata morgana. Makin dia lari menuju kepada bayangan air itu, maka makin lelah dia, tidak akan pernah menemukan air, karena memang air tidak ada. Maka kebahagiaan yang dilandaskan pada kesuksesan dunia ini seperti mengejar fata morgana. Tidak ada kebahagiaan yang akan diperoleh, ya. Itu di dunia, apalagi di akhiratnya nanti. Nah, esensi dari satu Syawal itu adalah mestinya mewujudkan kegembiraan karena kita melawan hawa nafsu dan akhirnya menang. Dan kemenangan hawa nafsu ini tidak hanya dilakukan selama bulan Ramadan. Ingat Bapak Ibu, bulan Ramadan itu kan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Setelah training selesai kan balik ke kantor, kembali ke tempat kerja kita masing-masing, dan itulah 11 bulan yang lainnya. Jangan sampai ujiannya lulus tapi ternyata kinerja kita, cara kerja kita semrawut, berantakan lagi, kayak sebelum diuji, kayak sebelum ada training, tidak ada tarbiyah selama bulan Ramadan. Ternyata yang maksiat balik lagi, yang makan berlebihan balik lagi, yang ngomong gak bermanfaat balik lagi, yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak maslahat balik lagi, pelit juga kambuh, yang mengambil hak orang lain tetap melakukan itu, naudzubillahi min dzalik. Maka puasa untuk melatih jiwa dalam ini memperoleh tadi kemenangan dalam melawan hawa nafsu. Kalau ini masih belum kita capai, maka inilah kita rugi. Ramadan ini menjadikan kita orang yang rugi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Belum tentu Ramadan yang akan datang Bapak Ibu ketemu Ramadan lagi. Maka yuk jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik Bapak Ibu sekalian. Sehingga sekali lagi kita memperoleh kemenangan di dalam melawan hawa nafsu. Itulah kemenangan gitu. Jangan sampai nanti kita sebenarnya merayakan kekalahan. Ada loh Bapak Ibu, orang itu menyambut satu Syawal itu lebih seru dibanding menyambut Ramadan. Ada nggak Bapak Ibu? Ngaku saya ini ada nggak? Jangan-jangan semua dari kita yang disambut, yang ditunggu-tunggu itu satu Syawal itu Idul Fitri. Itulah kenapa pemerintah melarang kita untuk pulang mudik. Itu banyak sekali yang mentah ini nggak boleh pulang dalam rangka COVID ya Bapak Ibu. Itu kan dalam rangka lebih menyambut satu Syawal, menyambut hari kemenangan. Puasanya aja nggak menang, kita menyambut hari kemenangan bahkan meriah kayak begitu. Inilah salah kaprah. Mohon maaf, ini kita tidak merenungkan apa sesungguhnya perintah saum ini kepada kita. Ya Bapak Ibu sekalian, malu, saya malu rasanya ketika ini pulang kampung, saya membawa kekalahan. Saya belum menang, belum lagi nanti ditanya 11 bulan berikutnya tadi kayak apa. Kalau carut-marut lagi, kita sudah menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, bulan tarbiyah, bulan penuh rahmat, penuh ampunan. Itu ternyata tidak kita manfaatkan dengan baik, kita tidak belajar dengan baik. Saya malu sudah 45, 46 atau 47 hari ini mengikuti tarbiyah Ramadan. Kalau kelakuan saya masih sama, malu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, puasa ini adalah wujud kemenangan kalau kita lakukan dengan berkualitas. Maka kemenangan inilah yang akan insya Allah mengantarkan sukses dunia akhirat Ibu Bapak sekalian. Bu, Bapak sekalian, sukses dunia saja, maaf ya Bapak Ibu, ketika didorong, dimotori oleh nafsu, kerja keras karena nafsu ingin kaya, nafsu tidak mau kalah dengan tetangga, nafsu bahwa ini orang-orang juga sudah pada punya ini dan itu, maka kemudian dia kerja keras dan akhirnya sukses. Maka boleh jadi sukses tadi bisa diraih. Tapi ketika sukses itu dilakukan dengan dorongan nafsu, bukan dengan pengendalian nafsu, maka boleh jadi sukses itu tidak membawa kebarokahan. Banyak orang-orang yang sukses tapi tidak berkah. Bahkan di dunia boleh jadi seolah-olah berkah. Bisa piknik ke Amerika, ke Eropa, ke Cina, ke jalan-jalan.
punya kendaraan banyak, mobil, rumah banyak, tapi ternyata sukses di dunia ini tidak ada jaminannya bahwa nanti juga akan sukses di akhirat. Bahkan makin banyak harta, makin akan menyulitkan nanti di yaumil akhir. Pada waktu itu tidak di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau tidak salah ya, tidaklah bergerak kaki seorang hamba sebelum dia ditanya mengenai beberapa hal. Satu, tentang umurnya untuk apa, ilmunya untuk apa. Kalau umurnya untuk menghadiri, untuk dipakai, dihabiskan untuk banyak kemaksiatan dan kesenangan-kesenangan yang walaupun halal, tentu kualitasnya beda dengan untuk sebagian dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, ya tentu ya. Kemudian kamu pergunakan apa? Tubuhmu, kaki tanganmu, pikiran, otak yang cerdas yang sudah dianugerahkan. Kalau itu hanya untuk mencari kesenangan diri, manfaat untuk keluarganya, untuk diri sendiri, bahkan kemudian dalam rangka untuk itu bisa mendolimin orang lain, maka itu pertanyaan harus dijawab. Untuk apa ilmu yang aku titipkan kepadamu? Ternyata ilmu hanya untuk memperkaya diri, bahkan tadi mendolim orang lain. Naudzubillah min dzalik. Maka pertanyaan-pertanyaan itu, termasuk ini hartamu kamu peroleh dari mana? Dengan cara seperti apa? Lalu untuk apa? Apakah hanya untuk senang-senang? Maka pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu akan menjadikan sulit kalau kita itu mengejar keberhasilan dunia, sementara dorongannya tadi bukan dalam rangka untuk menjadikan sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kepada akhirat yang benar. Sukses dunia boleh jadi, tapi akhiratnya pasti tidak ada yang lolos dari pengawasan dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Seberat zarah itu pun dosa, maksiat, kezaliman akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Pasti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inilah ya, ini mudah-mudahan tidak terlalu berat nih ngajinya ya kalau seperti ini. Tapi inilah yang harus dicoba bagi Bapak Ibu yang sekarang masih usianya di bawah saya, mungkin masih jauh di bawah saya. Jadikanlah ini momentum untuk sedikit banyak kita memperbaiki. How low can we go ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Puasa juga merupakan wujud latihan ketika kita menghadapi ujian-ujian atau beban-beban yang berat ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita memanjakan anak, maka ketika ada masalah sedikit, maka kolapslah si anak itu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Maka jadikanlah puasa ini sebagai melatih jiwa kita agar tidak cengeng, jiwa kita ini tough, tangguh gitu ya. Jangan sampai yang tadi, kayak saya ditegur tadi sama saudara saya yang non-muslim, Pak Depsono, itu semua orang, pemandangan di masjid itu ketika habis sholat duhur, kalian itu tidur. Bapak, sepenuh masjid semuanya orang yang berbaring tidur. Bukan jam kantor, tapi ini kan pemandangan yang malu gitu. Ya memang tidur itu ibadah, tapi membaca Al-Quran pasti lebih besar pahalanya. Zikir lebih besar pahalanya daripada tidur. Di mata umat yang lain ini membuat kita malu Bapak Ibu sekalian. Sungguh, kalau saya malu, sangat malu. Oke, terakhir nih. Jika kita menjalankan puasa ini semua dengan kualitas yang baik, maka insya Allah puasa ini, ibadah puasa baik bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain akan menjadi sarana untuk tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini adalah penyucian jiwa. Tazkiyah itu adalah mensucikan, dalam bahasa Arab ini artinya adalah suci, berkembang dan barokah. Maka raihlah kesucian itu agar kita bisa berkembang. Coba kalau orang Cina itu bisnis itu basisnya trust. Trust itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikenal suci, kan artinya tidak bohong, tidak mengkhianati amanah gitu, kira-kira salah satunya. Ini kan orang Cina sana, orang yang dagang tadi kan. Maka suci itu akan bisa membawa keberuntungan, dipercaya. Maka kepercayaan itu akan menjadikan dia berkembang. Sekali langsung di ujian seumur hidup tidak dipercaya. Ini orang-orang milenial udah nggak kenal lagi, semuanya pakai bahasa Inggris. Ya, saya juga ikut-ikutan ini. 60 milenial juga.
Jadi sekali langsung ke ujian seumur hidup nggak dipercaya. Maka ibu bapak sekalian, menjaga kesucian jiwa itu akan mendatangkan kepercayaan di kantor, di rumah, di mana saja. Kalau kita dipercaya, maka mudah sekali untuk bekerja sama dengan siapapun, mudah diberi amanah yang tadinya hanya tenaga biasa, lama-lama dipercaya jadi direktur. Pak Jokowi dipercaya jadi presiden. Karena dipercaya, maka amanah. Jadilah orang yang amanah. Artinya amanah itu suci dari hawa nafsu, dari minat pribadi, keuntungan pribadi, agenda pribadi. Itulah, maka suci akan menjadikan kita mudah berkembang, dapat dukungan untuk berkembang, kerjasama untuk berkembang, dan barokah. Kalau nipu sukses, tidak barokah. Mencuri banyak duit, ya sukses, tidak barokah. Ya kira-kira kebalikan itu ya. Jadi sekali lagi, puasa yang dilakukan berkualitas akan menjadikan puasa kita itu sebagai wujud sarana untuk tazkiyatun nafs. Nah, nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk tazkiyatun nafs bisa mendapatkan alamat saya, atau nyari sendiri juga bisa di YouTube, nanti di Ngaji Awam ya, silahkan nanti dicari. Insya Allah. Pertanyaan kita sekarang nih, seperti apa ya puasa itu yang dimaksud sebagai yang berkualitas? Maksud saya yang berkualitas ini bukan karena menurut Pak Dipsono, bukan, tapi ini insya Allah menurut apa yang diminta oleh agama, diminta oleh Allah, oleh Rasulullah SAW pada kita, agar tujuan puasa menjadikan hamba-hambanya itu menjadi hamba yang bertakwa. Untuk mengetahui puasa yang berkualitas, yuk kita coba lihat, ada 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama adalah puasa awam. Ya, puasa awam yaitu puasa yang dilakukan sesuai dengan tuntutan hukum fikih. Yaitu apa? Puasa itu adalah menahan makan, minum, dan berhubungan badan dengan suami istri tentu saja. Kalau tidak dengan suami atau istrinya kan itu tidak puasa, tetap akan dilaknat ya. Jadi ini dalam rangka yang halal, ini semuanya adalah yang halal. Jadi puasa itu secara fikih adalah menahan minum, makan, dan hubungan badan yang harusnya halal atau hukumnya halal, tapi di dalam siang hari selama berpuasa, yaitu sejak sebelum terbit fajar hingga tiba waktunya sholat maghrib ya. Jadi itu puasa secara fikih. Sepanjang kita tidak melanggar batasan itu, maka puasanya sah. Sekali lagi, sah secara fikih. Nah, inilah puasa awam. Artinya ini gugur sudah ya kewajiban berpuasa dengan tadi. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya. Artinya mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Naudzubillahi min dzalik. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak memetik buah dari puasa itu sendiri. Kenapa? Mungkin ada hal-hal yang lain yang masih dilakukan, maksiat. Dan kalau toh tidak maksiat tetapi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sepanjang hari, sepanjang puasa. Kan ada orang yang ngabuburit untuk mengalihkan perhatian karena gak terasa lapar. Dari pagi sampai siang tuh main karambol, nanti sore nonton film, selain di luar itu tidur. Wah, sehingga kemudian kayaknya melewati hari ya dengan berpuasa. Tapi itulah, kalau seorang dewasa yang melakukan seperti itu, maka saya khawatir sabda Nabi tadi akan terkena untuk kita. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berikutnya, puasa orang khusus. Tolong dicek Bapak Ibu, introspeksi ya. Kita di mana nih? Masih di awam jangan-jangan? Wah, misalnya itu mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan masuk di level kedua, yaitu puasa orang khusus. Puasa orang khusus ini tentu berangkatnya itu sudah dari puasa awam. Artinya basisnya tadi ya menahan makan, minum, dan berhubungan badan sepanjang siang hari kan ya. Dari sebelum fajar sampai maghrib ya. Itu pasti dasarnya itu. Nah, plus untuk orang puasa khusus, maka selain yang tadi puasa awam, itu plusnya apa? Kalau puasa awam tadi yang sebagai fondasi syarat tadi itu kan, yang puasa kan lebih ke perut gitu. Tapi puasa orang khusus itu ikut juga puasa matanya.
mencegah mata ini dari memandang hal-hal yang membuat Allah tidak ridho. Juga jagalah lisan kita ini dari bicara yang tidak bermanfaat, apalagi menghibah, membicarakan, menyiarkan keburukan-keburukan, aib orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ghibah ini seperti api memakan kayu kering. Jadi pahalanya itu akan dibakar seperti api memakan kayu yang sudah kering. Maka jangan ghibah, pahala kita akan habis. Itulah yang tadi disampaikan Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasa. Kenapa? Inilah salah satunya, tidak menjaga lisan, tidak menjaga mata, ngomong kasar, bertengkar, mengumpat, mendengarkan pembicaraan yang haram, pergunjingan, namimah, dan seterusnya. Ini ketika ibu dan bapak mendengarkan itu dengan ridho, maka ibu dan bapak akan kena hukum yang sama seperti orang yang bicara. Walaupun tidak aktif mulut kita, hanya mendengarkan, tapi kalau kita ridho, maka hati-hati, kita akan dihukumi sama seperti yang aktif berbicara. Itu bagian dari karakter puasa orang yang khusus. Kaki, tangan tadi juga tidak dipakai untuk melakukan hal yang ada kaitannya dengan maksiat. Kalau lagi mengembangkan proposal yang nanti bisa mendatangkan maksiat, udahlah, buang itu proposalnya, ya, dibuang saja. Kenapa? Karena nanti akan menjerumuskan kita kepada maksiat yang lebih besar. Begitu pula, cegahlah dari kebiasaan yang tadi saya sampaikan, ngumpul-ngumpulin, mengada-adakan makanan untuk berbuka puasa atau untuk makan sahur. Bahkan ini kan halal, mau duitnya sendiri. Makanan yang dibeli juga bukan makanan yang haram. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita terbiasa mengumpulkan, mengada-adakan makanan, makan yang banyak saat berbuka, halal sebenarnya. Tapi kalau itu dilakukan, banyak-banyak makan, semangatnya itu seperti balas dendam. Kita kan habis puasa sehari, gak makan, gak minum. Hindarkan itu. Tetaplah ngikutin petunjuk Rasulullah SAW. Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sepertiga untuk makanan lambung kita ini, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Tidak berlebihan. Nanti kalau berlebihan kembali kena hukum. Ketika perut kenyang, hati keras, susah menerima masukan, sudah dinasehatin. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana kita itu nanti jadinya? Ya, Bapak Ibu, cegah itu agar menjadi puasa yang kategorinya puasa orang khusus. Yang ketiga, janganlah Bapak Ibu kita ini menolak peluang memperoleh ampunan, peluang untuk memperoleh pahala yang dilipat gandakan selama bulan Ramadan atau pada waktu kita berpuasa di luar bulan Ramadan, artinya puasa sunnah. Loh, kok aneh Pak Dipsono menolak? Iya. Ketika kita menggunakan waktu-waktu selama kita berpuasa dengan memperbanyak tidur, bermalas-malasan, kosong dari ibadah, ya Bapak Ibu sekalian, itu artinya kita membuang peluang emas. Maka ini kerugian, ya. Sekali lagi, belum tentu Bapak Ibu kita semua ini dikasih Ramadan yang akan datang masih hidup. Jangan bilang kalau Pak Dipsono karena udah 60 lebih. Ya, yang muda duluan banyak. Kemudian yang lain, hindarilah sikap mumpung. Bapak Ibu sekalian, banyak loh orang-orang yang sebelum masuk Ramadan itu mengumbar kesenangan terlebih dahulu, seolah-olah mumpung Ramadan belum masuk, kayak Ramadan itu menjadi belenggu, sehingga sebelum dibelenggu, yuk kita pesta, yuk kita puaskan, gitu. Maka semangat itu menjadikan puasa kita tidak bisa mencapai kepada puasa orang khusus. Kenapa? Semangatnya itu seolah-olah Ramadan itu sesuatu yang membelenggu, yang tidak kita welcome. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kesenangan, kegembiraan ketika menunggu datangnya Ramadan, maka itu sudah dijanjikan Allah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Baru bersikap senang loh Bapak Ibu, belum melakukan ibadah selama Ramadan. Maka aji mumpung belum
masuk Ramadan, belum masuk tanda petik belenggu Ramadan, yuk kita kemana dulu dong, kemana dulu, makan sana dulu, nyoba ini. Wow, Masya Allah. Ini nantinya bisa menjadi semacam diskon terhadap keikhlasan, terhadap kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, karena kemarin udah terlanjur, kita istighfar, ya Allah, belum ketemu Pak Dipsono. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ke depan gitu ya, mudah-mudahan lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa dalam diri kita ini hendaklah kita itu ada harap-harap cemas dalam setiap ibadah, termasuk ibadah Ramadan, ibadah puasa terutama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah kita, puasa kita, walaupun banyak bolong-bolongnya. Belum menjadi puasa yang tadi yang memenuhi kriteria-kriteria yang orang khusus tadi. Tapi ya Allah, terimalah ya Allah. Kira-kira kita memohon, kita menangis pada Allah. Sehingga puasaku hari ini tidak sia-sia. Ramadan ini tidak sia-sia lewat tanpa aku memperoleh ampunanmu ya Allah. Tanpa aku memperoleh pahala yang besar yang Engkau janjikan selama Ramadan. Bahkan ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar yang Bapak Ibu sudah sangat menunggu itu. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini Engkau limpahkan karunia berupa Lailatul Qadar untuk hamba ya Allah, keluarga hamba, orang yang aku cintai ya Allah. Kira-kira Ibu Bapak sekalian, harap-harap cemas ini akan menjadikan sikap kita hati-hati, menjadikan kita bersungguh-sungguh dalam melakukan semua ibadah dan amal soleh. Tapi kalau harap-harap cemas ini tidak ada, kita yakin percaya, maka saatnya kita istighfar. Boleh jadi keyakinan kita itu keliru, Allah tidak menerima ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Harap-harap cemas ini mencerminkan betapa kita itu lemah dan tergantung hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harap-harap cemas ini insya Allah akan menjadikan Allah ridho untuk mengampuni, memakfu kekurangan-kekurangan selama kita melakukan ibadah ini. Ya Bapak Ibu. Dan tentu saja dengan harap-harap cemas itu tadi menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh, lebih termotivasi untuk melakukan yang terbaik di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hal-hal yang tadi kita lakukan dengan baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah menjadi orang termasuk di dalam golongan orang-orang yang berpuasa khusus. Amin ya rabbal alamin. Silahkan bagian dari introspeksi. Kalau selama ini masih awam, yuk meningkat ke khusus. Bagi yang sudah khusus, yuk kita pertahankan. Karena mempertahankan ini tidak mudah dibanding ketika mencapai. Kadang-kadang ada istilah kan membangun lebih gampang daripada memelihara. Inilah termasuk di dalam memelihara, menjaga ibadah khusus. Terakhir yang ketiga yaitu ibadah super khusus ya Bapak Ibu ya. Mohon izin kita sampaikan yang terakhir adalah pengertian tentang puasa super khusus. Tentu basisnya adalah puasa awam plus puasa khusus tadi. Ya kan? Itu kan syaratnya toh, jadi prereknya itu. Maka untuk mencapai kategori puasa super khusus, Bapak Ibu harus terus menambah dan meningkatkan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, benar-benar kita menjaga hati. Hati kita ini terbebas dari keinginan, terbebas dari hiruk pikuk dunia. Kehidupan yang benar-benar sangat ngawe-awe ya. Aduh, nikmat, banyak gemerlap, banyak keindahan, banyak kelezatan, welcoming you gitu ya. Bahkan memprovokasi kita ya Bapak Ibu sekalian. Maka cobalah selama Ramadan terutama atau saat kita berpuasa, kita latih hati kita ini untuk membebaskan diri dari itu semua. Katakan bahwa ketika aku punya kekayaan yang besar, banyak, punya kekuasaan yang besar dan tinggi, itu ketika berpuasa ini sebenarnya aku nggak butuh apa-apa. Ya Bapak Ibu, ketika puasa kan nggak butuh apa-apa. Butuh kekayaan. Wah, mobil yang mewah-mewah nggak ada kepentingan. Hanya nanti ketika masuk ke maghrib itulah saat-saat kita berbuka puasa, itu yang kita butuhkan. Maka sesungguhnya ini akan melatih kita. Dengan berpuasa, hati kita itu kita latih. Ya Allah, sesungguhnya hamba ini tidak membutuhkan apa-apa. Kekayaan, jabatan itu gak ada apa kepentingannya dalam diri saya. Saat berpuasa, renungkan. Bawalah hati itu untuk mencari hikmah. Sesungguhnya hidup kita ini tidak membutuhkan apa-apa.
Bu, Bapak, tadi kan puasa hanya batasnya maghrib. Tapi ketika Allah memanggil Bapak Ibu, tadi tidak selalu yang tua duluan. Kita dipanggil Allah, maka jabatan setinggi apapun, kehormatan, ketenaran, sehebat apapun, tidak ada manfaatnya. Bahkan keluarga yang selama ini berjempalian, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang, kayak puisi, dalam rangka memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga yang kita cintai. Bu, Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ketika saya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun akan meninggalkan kita. Rumah, kekayaan yang kita punya, kalau punya nih saya ya, itu juga akan kita tinggalkan. Untung kalau mereka menjadi anak-anak soleh yang mendoakan. Kalau mereka suka hanya sekedar menikmati untuk hidup keluarganya, maka saya tidak memiliki kepentingan manfaat apapun sedikit pun terhadap harta yang saya kumpulkan selama ini. Maka yuk, jadikanlah harta yang Bapak Ibu perjuangkan selama ini jangan habis ketika Bapak Ibu meninggal, kita nanti meninggal. Jadikanlah harta yang fana itu menjadi sebagian investasi untuk akhirat. Jangan kemudian semuanya ditinggalkan kepada anak-anak kita, karena anak kita itu insya Allah akan dijamin juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak dijamin nasib Bapak Ibu di akhirat. Ketika semuanya kita tinggalkan di dunia, di akhirat Ibu pulang ke pangkuan Allah dengan tangan kosong. Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap ini semua? Maka jadikanlah harta yang Bapak Ibu cari itu untuk disalurkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, dengan menyalurkan apakah dalam bentuk infak atau sedekah atau apapun, maka itu tidak akan menjadikan kita miskin, malah akan disiram dengan tadi 700 kali satu benih tumbuh 7 tangkai, masing-masing berbuah 100, makin kaya. Sudah di satu sisi makin kaya baik dohir maupun batin, Bapak Ibu punya tabungan. Ketika kita meninggal dunia, Bapak Ibu diantar 3 hal. Satu yang antar keluarga, yang kedua yang mengantar harta ya ke makam itu loh Bapak Ibu. Jadi keluarga yang kita cintai, yang kedua harta yang kita selama ini perjuangkan, kita kumpulkan, dan yang ketiga adalah amal. Ya, mudah-mudahan amal soleh. Maka yang dua kembali bersama orang yang lain-lainnya, keluarga yang kita cintai, kita perjuangkan selama ini pulang meninggalkan kita sendirian di alam kubur. Harta tadi mobil dipakai mereka, ya Mercy, Pajero, apa saja dipakai keluarga untuk ngantar kita ke makam. Akhirnya dibawa mereka balik juga harta itu. Yang tinggal adalah satu-satunya adalah amal. Kalau itu amal soleh, alhamdulillah akan menemani dan menjadikan kubur kita itu menjadi raudhah riyadul jinnah, menjadi taman surga. Kenapa? Karena amal soleh yang kita bawa. Tapi kalau banyak maksiat, ya kayak tadi orang yang bangkrut, bahkan tidak punya banyak pahala tapi lebih banyak maksiat karena tertipu oleh rayuan dunia, akhirnya membawa kita untuk berani untuk menghalalkan segala cara. Na'udzubillah kita jadi orang bangkrut, Masya Allah ya, yang akhirnya sejak di alam kubur sampai nanti di hari pembalasan itu kita sudah menerima persekutuan berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Bapak Ibu selama hidup ini tidak ada maknanya kalau segala sesuatunya habis di dunia. Karena kecintaan saya pada Anda, saya ingin menyampaikan ada satu riwayat. Pada waktu itu Rasulullah SAW menyembelih hewan korban. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha melaporkan, ya Rasulullah, semua daging korban sudah saya bagikan kepada mustahiknya. Yang sisain yang ada di tangan beliau. Lalu Rasulullah dengan tersenyum mengatakan, itu yang habis katanya, sambil menunjuk sebungkus daging yang ada di tangan Siti Aisyah, itu yang habis. Siti Aisyah merasa apakah laporan saya tidak dipahami Rasul. Maka dia ulangin, ya Rasulullah, semua daging hewan korban sudah saya bagikan, tinggal ini yang sisa. Maka Rasulullah kembali menjawab, itu yang habis. Bapak Ibu sekalian, hakikatnya yang habis itu adalah yang kita konsumsi sendiri, yang kita nikmatin sendiri. Yang dibagikan tadi, yang untuk orang lain, itulah yang menjadi harta yang sesungguhnya yang akan kita bawa nanti hingga di hari akhir. Maka Bapak Ibu sekalian, janganlah kita semua ini menghabiskan seluruh yang kita perjuangkan ini hanya untuk
kehidupan dunia. Ya Bapak Ibu, bagi yang masih muda, mudah-mudahan ini nasihat untuk nanti ketika memasukin jenjang di mana masalah-masalah yang saya sampaikan itu sudah Bapak Ibu semua hadapi ya. Menghayat tadi riwayat tadi Siti Aisyah yang membagikan daging hewan korban itu membuat saya menjadi aku tidak mau hidup saya habis. Menurut saya, yuk jadikan ini sebuah peringatan dini ya buat Bapak Ibu sekalian. Allah menjamin dunia kita, Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya yang tidak dijamin adalah akhirat kita. Maka ini yang kita seringkali keliru. Kita nguber dunia tapi lupa akhirat. Bahkan kita sudah diberi dunia, lupa ya memberi dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang diberi rezeki banyak, akhirnya justru rezeki yang diberikan Allah tadi untuk mendolimi Allah. Maaf, tidak ada kita mendolimi Allah. Mendolimi Allah sama juga artinya mendolimi diri sendiri. Jadi biasanya dulu nggak punya duit, nggak punya kendaraan, minggu pasti untuk ngaji di masjid, ngaji bulanan 2 mingguan, itu kan berdoa sama ustadz, wah karunia rezeki dan dikabulkan. Doanya dikabulkan, Allah ngasih rezeki, menggelontorkan rezeki yang banyak. Akhirnya berduitnya banyak, beli kendaraan. Wah, akhirnya setelah kendaraan ada, kantongnya tebel, nggak ikut ngaji lagi. Yuk ngaji Pak Dep sono. Aduh, mohon maaf aku udah janji nih. Padahal janji sama anak-anak nih. Kemana? Ke mall. Insya Allah. Rezeki tadi akhirnya menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari zat yang memberi rezeki itu. Coba, ini kesalahan yang fatal ya. Oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, ini balik lagi untuk mencapai puasa yang super khusus ya. Maka hati dan semua aktivitas kita selama kita berpuasa, yuk kita latih untuk hati kita dan aktivitas kita itu kita fokuskan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika puasa sering dilakukan, kita fokuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aktivitas kita kurangin kecuali untuk yang hal-hal yang bisa mengarah kepada untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa yang kita isi dengan seperti itu, kita dawamkan terus. Misalnya puasa Ayyamul Bid ya, tengah bulan, ada Senin, Kamis dan seterusnya kita dawamkan. Apalagi ada yang sudah mendawamkan puasa Nabi Daud ya, puasa sehari libur sehari, puasa sehari libur sehari. Terus kita isi dengan itu, insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari-hari di mana kita tidak puasa terbiasa, sudah terlatih hati kita itu fokusnya kepada Allah, bukan kepada selainnya ya. Tidak lagi terpedaya dengan kehidupan dunia gemerlap, karena tahu, karena ingat nanti ketika aku mati ini juga nggak ada manfaatnya. Kalau aku punya 3 mobil, maka sesungguhnya mobil yang saya nikmatin ya hanya 1. Kalau saya ganti peleknya menjadi kinclong, wah ketika jalan selap, orang kagum gitu kan. Maka sesungguhnya kekaguman mereka itu juga saya nggak akan pernah bisa ngerti. Wong saya sudah lewat melaju. Artinya aku meninggalkan orang-orang yang mengagumi saya. Maka itu kan kesenangan yang sia-sia gitu loh. Kalau mobil saya baru, wah saya punya Rubicon, satu-satunya orang komplek yang punya Rubicon hanya saya. Orang kagum. Pak, Ibu sekalian, kagum bukan hanya hari itu, minggu itu, bulan itu, besok-besok siapa itu parkir nggak beres itu mikir, Pak Dep sono ini mentang-mentang pakai Rubicon gitu. Orang udah terbiasa. Coba kalau toh mereka kagum sekali lagi terus so what gitu. Apa kalau mereka kagum pada Bapak Ibu? Gak ada manfaatnya. Balik ketika mati tadi kita diantar 3 hal 2 pulang termasuk Rubicon. Ya Bapak Ibu ya, jadi demikianlah saya kira penjelasan saya mengenai puasa yang berkualitas. Maka ayo jadikan Ramadan ini sebagai peluang emas, bulan tarbiyah untuk melatih, mendidik jiwa ini agar mencapai tingkatan puasa yang lebih baik dari hari ke hari. Kalau tadi dari puasa awal bisa meningkat sedikit masuk ke puasa khusus. Puasa khusus itu range-nya, rentangnya juga panjang Bapak Ibu sekalian. Tidak kemudian sudah ini langsung sudah jadi puasa khusus. Enggak, itu rentangnya panjang, ada level-levelnya. Allah saja yang tahu level itu.
kayak surga juga ada tingkatan-tingkatannya ya, kira-kira gitu. Jadi itu merupakan suatu perjuangan yang insya Allah dengan ridhonya dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mempertahankan ikhtiar kita istiqomah untuk mencapai tingkatan puasa dari awal menuju ke khusus dari khusus lebih baik lagi, khusus yang kita tingkatkan terus. Maka mudah-mudahan suatu saat Allah mengizinkan kita bisa masuk pada kategori super khusus. Jadi kira-kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Mohon dibukakan pintu maaf apabila di dalam penyampaian ada tutur kata sikap yang kurang berkenan. Dan saya juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyampaikan ini apabila ada kesalahan, kekhilafan. Allah mengampuni dosa-dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.